Jadi ombaknya lagi besar di Pelabuhan Merak. Ini kalau nggak ditambahkan tambang di sebelum rem door-nya, bempernya bisa kena. Tuh, jadi ditambahkan tambang dulu di bagian bawahnya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Jadi ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus ALS 288 dari Surabaya menuju ke Medan, Sumatera Utara dengan waktu tempuh kurang lebih 3 hari 3 malam. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu karena di video part 1 kemarin aku sudah menjelaskan detail ada apa aja di dalam bus ALS 288, bagaimana cara memesan tiketnya, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton video part satunya, silahkan nonton video part kedua ini, dan kita... Selamat pagi. Pas jam 3 kita sampai di Rosin Subang Rest Area. Sendirian kita di sini. Belum ada bus Rosalia Indah yang datang jam segini. Jadi mari kita sahur dulu. Jadi kita sahur bareng-bareng ya sama driver, sama kondektur, sama sebelahku ini yang ngasih aku kemarin waffle Tango buat buka puasa. Kita ajak dia makan, nggak boleh bayar sampai nanti tiba di Medan. Jadi ini ada yang pesen rawon, ada yang pesen soto ayam, ada yang pesen nasi goreng, ada yang pesen chicken katsu, macam-macam lah ya. Sayangnya tidak ada sop iga dan juga iga bakar, padahal aku lagi pengen banget, tapi mungkin karena jamnya masih pagi, belum ready. Sudah selesai makan dan ini lagi bayar, sekalian nambah beli donat setengah lusin. Penumpang armada ALS, bagi segenap penumpang armada ALS, apabila sudah selesai dengan kabelnya dipersilakan untuk dapat kembali naik ke armada. Di kanan armada akan segera melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah sudah kenyang. Ini aku duduk di depan ya biar bisa selonjoran karena udah nggak ngantuk lagi nih abis makan ya. Dan tadi kita di sini kurang lebih 1 jam teman-teman, cukup lama karena tadi kebetulan ada manajernya dari Rosin Subang Rest Area, jadi diajak ngobrol-ngobrol dulu supaya besok-besok kalau ALS 288 mau masuk ke Rosin Subang Rest Area itu bisa lebih mudah teman-teman. Oke, ini kita lanjut jalan lagi. Pemberhentian kita selanjutnya langsung menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Tapi nanti kita tentunya ada berhenti lagi untuk melakukan pengisian bahan bakar dan juga untuk berhenti sholat subuh. Karena seperti biasa untuk bus ALS itu wajib berhenti di waktu subuh. Jadi setelah ini kita akan berhenti di rest area kilometer 101 ya teman-teman, 101 atau 102 untuk melakukan pengisian bahan bakar. Kemudian kita akan berhenti lagi di rest area kilometer 60 untuk sholat subuh. Karena waktu sholat subuhnya masih lumayan lama ya, masih sekitar 1 jam lagi. Itu cukup sekali sampai ke rest area kilometer 60. Kalau di rest area 102 ini belum masuk waktu subuhnya gitu. Karena sini toiletnya dekat. Iya. Jadi kita baru berangkat dari Subang, ini masuk ke rest area 102, isi solar. Nah, kita nggak sendirian, di sini ada banyak banget bus karena ini waktunya sahur ya teman-teman. Jadi di sana tuh ada Santika tuh, Santika ada beberapa di sana, lagi pada sahur. Di sini ada Sinar Jaya, ini kayaknya Sinar Jaya dari Gresik deh. Tuh, di sini truk banyak sekali. Siba Surya banyak tuh. Aku baru tahu ternyata kalau Siba Surya itu di terpalnya yang warna hijau itu udah tulisannya Siba Surya juga ya. Keren banget dan dia rapih gitu loh terpalnya. Tuh, rodanya banyak sekali sampai belakang. Terus di sini juga ada ALS 347. Ini dari Malang. Temennya
ALS 388. ALS 388 berangkat kemarin. Nah, 2 hari sebelum sekarang ya, ini kemarin barengan sama kita. Nah, dia solar di sini juga. Jadi nanti kita sampai Medan juga kurang lebih bareng sama dia nih. Kurang lebih ya. Mungkin selisih 6 jam atau 8 jam lah. Tuh. Kilometer 102. Wah, ada Damri juga tuh. Damri Imperial Suite. Tuh, si Basurya banyak sekali. Ada Bagong juga di sana. Seru ya, rame jam sahur. Ini warna kuning, biasanya ini bus dari Pati menuju ke Jambi Sarolangun lintas tengah sana teman-teman. Tuh, Langsung Jaya, apa itu tulisannya? Kita lanjut jalan lagi dan kita duluan. Padahal tadi kita belakangan datangnya sebelum ALS 347, tapi kita duluan berangkatnya. Kayaknya dia isi solarnya lumayan banyak tuh karena lama sekali isinya ya. Dan ini kita langsung menuju ke pelabuhan Merak Banten. Nanti kita akan lewat jalan tol Cibitung itu. Yang aku suka dari bus ALS 288 ini adalah cepat banget teman-teman. Kita berangkat kemarin jam 5 sore, sekarang jam 4 pagi ya. Kita sudah sampai mau masuk gerbang tol Cikampek nih bentar lagi. Jadi waktunya itu sama kayak bus dari Surabaya yang berangkat sore gitu. Cepet banget, nggak berasa naik bus Sumatera yang perjalanannya 3 hari 3 malam. Dia on time dan bisa diprediksi lah untuk waktu-waktunya. Memasuki rest area kilometer 62B. Jadi di sini kita mau sholat subuh dulu dan ini tumben rest areanya sepi banget teman-teman. Padahal ini salah satu rest area yang menurutku lengkap sekali. Kayak rest area kilometer berapa itu yang baru turun dari jalan tol Layang MBZ, 50-an itu ya. Nah, itu sama lengkapnya kayak gini. Ini bareng di rumah makan semalam. Iya. Iya, Dari Jember ini. dari Jember. Parkir sini nih, sampingnya truk ini. Sini kita parkir. Ya. Selesai subuhan di rest area kilometer 62B tadi, ini kita lanjut jalan lagi dan langsung hujan deras banget dong. Jadi kita tuh sepanjang jalan dari Surabaya udah beberapa kali diguyur hujan ya. Malah semalam tuh kayak badai gitu, hujannya besar banget. Ini juga termasuk besar sih hujannya sih. Semoga nanti di pelabuhan nggak hujan ya, biar lancar nyebrangnya. Nah, ini kita lewat jalan tol baru ya di Cibitung keluarnya. Lurus nanti sampai ke Limo Depok. Jadi kalau lewat jalan tol sini tuh jalanannya kosong sekosong-kosongnya, bisa top speed di sini. Tapi jangan ya, ini karena baru hujan jadi jalannya licin. Ini jalan konstan di 90 km per jam saja. Memang kalau jalan tol sini tuh harganya lumayan mahal, tapi di sini tuh kita beli waktu. Sekian lama kita bersama, ternyata kau juga sama saja. Kau kira ku percaya semua segala tipu daya. Oh, percuma.
Selamat tinggal sayang. Bila umurku panjang kelak ku kan datang untuk buktikan satu balas kakang jalan. Jadi setelah gerbang tol Merak itu kita belok kiri lewat bawah karena ini kita mau fullin lagi ya, penuhin lagi tangki bahan bakarnya. Jadi ini kita mau isi solar lagi di sini nih, di sebelah kiri. Ini SPBU yang biasa disinggahi oleh bus-bus yang ke arah Sumatera. Nah ini dia SPBU-nya. Tuh nggak terlalu antri kan. Jadi suara sergei Asmago. Ini yang kemarin kebakar. Oh ya? Iya. Kosong. Oke, jadi ini kita masuk ke Terminal Eksekutif Ferry Express Pelabuhan Merak, Banten. Jadi sama seperti bus ALS 388 pendahulunya ya. Jadi ini untuk bus ALS 288 juga rajin naik kapal eksekutif atau kapal yang ekspres teman-teman. Dan ini kita tidak ada tambahan biaya ya. Biasanya kan kalau bus yang naik kapal reguler terus upgrade ke kapal eksekutif, biasanya kan penumpangnya disuruh nambah kan, misalkan 20.000 atau 30.000 per orang. Tapi ini untuk ALS 288 tidak ada tambahan biaya sama sekali. Tapi ini situasional ya, tergantung apakah penumpang dan barangnya bagus. Kalau memang penumpang dan barangnya bagus, bolehlah naik kapal eksekutif. Tapi kalau penumpang dan barangnya lagi kurang bagus, ya naiknya kapal reguler. Wih, ternyata di sini lagi ada ini teman-teman, kayak apa ya, perbaikan gitu tuh. Ada alat berat di sini. Dan untuk naik kapal untuk bus besar seperti ini ya, itu tarifnya di 2.250.000. Kayaknya tuh udah sama pengurusannya dari bus ALS ya teman-teman. Dan ini tempat parkir untuk yang ke kapal dermaga eksekutif yang 2 itu. Nah kita yang ke 1 yang dermaga 6 ya. Kalau ini kan dermaga 1 nih, kapalnya Virgo 18, itu kapal eksekutif juga. Cuman kita yang ini aja karena sekarang juga sepi sekali tuh, tidak ada antrian sama sekali menuju ke kapal. Dan ini kita dapat kapal Legundi namanya, kembarannya dari Sebuku dan juga Batu Mandi. Asli teman-teman, tidak ada antrian sama sekali. Biasanya kan kalau aku beberapa kali naik kapal di eksekutif dermaga 6 ini ya, selalu antri minimal 20 menit. Tapi kali ini tidak ada antri-antri sama sekali. Bayar langsung masuk, ini di depan cuma ada 2 truk aja. Nah ini untuk pengurusan bus ALS ya. Nih si bapaknya tuh udah nyerahin tiket, udah deh kita langsung masuk aja. Dan ini ombaknya lagi lumayan besar nih. Lihat rem doornya tinggi banget jadinya tuh. Tinggi banget itu. Tinggi lah. Wah ini kalau bus sih kena ini bempernya depan atau belakangnya nih. Tuh, ini lagi tinggi sekali. Nah jadi ditambahkan tambang ya di sebelum roda depan. Jadi ketika roda depannya naik, bempernya juga naik. Jadi nggak kena si rem doornya gitu triknya. Nah, ya naik nih. Ah, sip. Oke. Kaca.
Seperti biasa, ketika di kapal, semua penumpang wajib turun untuk kita ke dek penumpang yang ada di kapal ya. Jadi kita naik 2 atau 3 lantai ke atas. Dan seperti inilah untuk dek atas ya. Di atasnya parkiran kendaraan besar. Jadi ini tempatnya untuk mobil pribadi dan juga motor. Lihat tuh, mobil pribadinya nggak terlalu rame ya teman-teman. Ini cuman keisi 1, 2, 3, 4 baris doang ini. Ke belakangnya masih kosong semuanya. Tuh, ini cuman ada nggak sampai 15 mobil. Belakangnya masih kosong sekali. Mungkin karena belum musim rame kali ya. Jadi ya ginilah kondisi kapal sekarang. Dan untuk kapal eksekutif seperti ini, kita tuh tidak perlu bayar lagi untuk upgrade kelas. Kecuali teman-teman mau ke Verizy Lounge ya, itu bayar 60.000. Tapi kalau cuma ke kelas kayak gini, itu tidak ada penambahan biaya. Kalau di kapal yang reguler, masuk kelas seperti ini itu ada bayar 15.000 untuk dewasa dan juga 7.000 untuk anak-anak. Tapi tetap aja masih banyak yang duduknya di luar. Mungkin lagi pada foto-foto ya. Nah itu Virgo 18 diberangkatkan. Lihat penumpangnya juga sepi banget itu Virgo 18 ya. Tuh mana tuh penumpang yang nggak ada. Mobil-mobil juga kosong tuh ya. Nggak kelihatan ada mobil di dek parkiran mobilnya. Jadi memang hari ini sepi sekali orang-orang yang nyebrang. Nah itu ya orang-orang yang kelihatan sedikit sekali. Iya, itu udah gara-gara udah diapa di bawah itu. Makanya gitu itu. Udah diangkat tadi Pak. Mau tanya ya. Full meraknya. Udah kenal lagi. Bang, naik. Naik. Anjungan Agung Bakauheni Provinsi Lampung. Kami himbau kepada Anda untuk mempersiapkan diri. Kepada penumpang pejalan kaki harap tetap duduk di kursi Anda hingga kapal telah bersandar dengan sempurna. Ya ini Kepada penumpang berkendara dan penumpang bis, diminta untuk kembali ke kendaraan Anda. Dan mesin kendaraan hanya boleh dinyalakan saat kapal telah bersandar dengan sempurna. Sebelum Anda meninggalkan tempat duduk, memeriksa kembali barang bawaan Anda dan memastikan tidak ada barang bawaan yang tertinggal. Dengan hasil kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan ASDP Indonesia Ferry, sampai jumpa pada penyeberangan berikutnya. ASDP bangga menyatukan Nusantara. Saatnya kita kembali ke dek parkiran kendaraan besar di bawah. Nah ini Om Siombing lagi live TikTok ini ya. Dia lagi ketagihan live TikTok guys. Jadi di follow ya TikToknya ALS288 Surabaya Medan Lintas Timur. Nah itu TikToknya tuh. Dia live terus itu. Pokoknya kalau lagi nggak nyetir dia pasti live di TikTok. Jadi di kapal yang kita naiki sekarang ya, ini kapal Legundi, itu hanya ada 2 bus saja teman-teman. Bus yang kita naiki dan 1 bus Handoyo. Ini lihat deh, ini truk bagus banget dong. Warnanya pink, full. Dan ini truk freezer teman-teman. Tuh lihat ada AC-nya, Thermo King. Aduh bagus banget dong. Kalau teman-teman ada yang tahu truk ini apakah bisa di-review apa enggak, aku pengen banget review truk ini. Namanya Sahara Celebrity. Bagus banget ini truknya. Bro. Ya, makasih masyarakat. Tukelar Rudi nih. Jangan lupa beras Rudi nih. Jam 11 lewat 15 menit ini satu persatu kendaraan keluar dari kapal Legundi. Tuh bus Handoyo duluan ya. Itu bagasinya dia diganjel semua itu. Kayaknya ada barang-barang yang harus dapat udara mungkin ya. Dan ini kita dari sini langsung menuju ke rumah makan Pucuk Daun seperti biasa. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 120 km ya. Dan nanti di sana kita istirahat dulu. Jadi kalau ada yang tidak berpuasa bisa makan dulu di sana. Dan tentunya aku akan mandi di rumah makan Pucuk Daun karena di sana itu salah satu rumah makan favorit ketika naik bus ALS ya. Dan ini dia kita turun dari kapal di Pelabuhan Bakauheni. Ini ombaknya tenang ya, jadi tidak perlu diganjel-ganjel, tidak perlu dilihat ketika
turun dari kapal. Nah, lancar sekali nih turunnya. Dan cuaca juga cenderung lumayan cerah ya teman-teman. Tidak panas tapi tidak mendung juga. Bagus banget cuacanya. Sangat mendukung ini untuk ambil video. Cakep banget tampilannya ini. Modif. Pribadi kan. Iya. Teman-teman kepala desa. Nah, tumben ini keluar dari pelabuhan agak tersendat sedikit ya. Kayaknya di sini ada truk yang trouble atau ada truk yang parkir di pinggir jalan ini. Karena di pinggir jalan ini banyak yang jualan minuman gitu, kayak apa ya sebutannya? Ya warung-warung gitulah. Warung-warung minuman, kopi-kopi gitu. Jadi ya suka ada yang berhenti gitu di pinggir jalan. Dan di sini kan di sebelah kanannya dibatasin ya. Jadi kendaraan tuh kalau mau ke kanan harus agak antri gitu. Oke, sekarang jam 1 siang. Alhamdulillah kita sampai juga di rumah makan Pucuk Daun di Pesawaran, Lampung. Dan di sini merupakan rumah makan ketika naik bus ALS paling favorit karena di sini mandi. Di sini airnya bersih banget dan wajib mandi karena ini aku sudah lebih dari 24 jam lalu terakhir kali mandi. Jadi untuk mandinya tuh di sebelah sini. Di dekat musola. Ini toiletnya sebelah sini. Bagus, toiletnya bagus, terus airnya jernih. Oke, jadi mandi dulu. Alhamdulillah sudah selesai mandi. Seger banget, berasa kayak abis ganti kulit rasanya karena hampir 24 jam soalnya nggak mandi ya. Dan di rumah makan Pucuk Daun ini, selain menjadi tempat pemberhentiannya dari bus antar lintas Sumatera, di sini juga ada banyak truk yang parkir
Karena di sini tuh parkirannya luas sekali teman-teman. Dan kalau teman-teman mau makan di sini, makanannya juga enak. Lumayan lah ya. Walaupun harganya memang agak pricey, agak mahal sedikit tapi worth it lah dengan rasa yang diberikan oleh rumah makan ini. Kemudian juga tempatnya tuh bagus, bersih. Tapi karena sekarang lagi puasa, jadinya tentunya aku nggak makan. Bungkus juga enggak karena sekarang baru jam 1 siang. Masih lama buka puasa. Nanti kita buka puasa itu mungkin di daerah Palembang. Nanti malam mungkin jam 7-an kita baru sampai di Palembang. Gitu teman-teman. Oke. Nih kembali lagi ke bis untuk naruh tas ya. Dan nanti kita lanjut jalan lagi. Jadi kalau di sini tuh berhentinya emang agak lama, sekitar 1 jam lah ya. Karena ya sama seperti aku nih, banyak penumpang yang mandi-mandi dulu, terus istirahat. Kalau ada yang nggak puasa mungkin bisa makan dulu di sini. Enak masakannya. Setelah berhenti kurang lebih 50 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Pucuk Daun. Rumah makan favorit kalau naik bus ALS ya. Dan pemberhentian kita selanjutnya itu langsung ke Palembang di dekat gerbang tol Keramasan. Jadi karena durasinya sudah panjang, kita lanjut lagi di video part selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.